Akhirnya Sangwon mempercayainya dan mereka mulai melakukan ritual. Mereka berencana akan menjebak makhluk itu keluar dari lemari, dengan boneka dan kamera yang dipasang tiap sudut ruangan untuk memantau, dan mereka berdua memakai earphone untuk mendengar suara-suara aneh juga membantu mereka berbicara. Saat menunggu, paranormal bercerita bahwa ibunya pernah menjadi korban saat menyelamatkan seorang anak yang terjebak dunia lain dari lemari. Ya, ternyata ibunya dari paranormal ini adalah seorang yang melakukan ritual yang di awal film kita lihat. Malam hari, ketika paranormal itu ketiduran, Sangwon melihat ada yang tidak beres di layar. Ia mencoba pergi memperbaiki kamera. Sangwon mendengar suara anaknya dari kamar memanggilnya. Ia pergi masuk kamar, memeriksa dan membuka lemari. Tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Seketika suasana menjadi berubah dan mencekam. Sangwon diserang makhluk halus. Terdengar suara paranormal dari earphone agar Sangwon menutup matanya. Ternyata malah mereka yang dijebak oleh makhluk halus. Sangwon berusaha keluar dengan mata tertutup. Ia diarahkan oleh paranormal. Namun di ruangan paranormal didatangi langsung oleh hantu perempuan anak kecil. Ternyata hantu itu yang bernama Myung Jin, hantu yang telah membunuh ibu dari paranormal itu. Paranormal mengeluarkan pisau belati. Ia tak sanggup melawan. Belati itu mengenai perut paranormal. Sangwon yang sudah keluar dari kamar putrinya, membantu paranormal pergi dari sana. Setibanya di rumah sakit, paranormal memberitahu bahwa hantu itu bernama Myung Jin. Sangwon lalu mencari data di berkasnya paranormal itu dan ia mendapatkan alamatnya. Rasa penasaran Sangwon dengan kematian Myung Jin membuat ia pergi ke desa di mana Myung Jin tinggal. Tak lama Sangwon pergi di rumah sakit paranormal itu yang sedang terbaring. Badannya langsung bergetar hebat. Ia langsung duduk dan matanya seolah melihat sesuatu. Sangwon yang telah tiba di depan rumah Myung Jin. Rumah itu di tengah hutan. Ayah Myung Jin sengaja mengasingkan dirinya di sana. Sangwon ke sana membawa boneka yang pada waktu itu ditemukan dalam lemari oleh putrinya. Saat boneka itu ditujukan ke ayahnya Myung Jin, ia langsung merebut boneka itu sambil berkata ia tak mau mati. Sambil berlari ke kamar dan membakar boneka itu, pintu lemari terbuka sendiri. Keluar sosok hantu Myung Jin dari dalam lemari. Myung Jin hanya menggerakkan kepalanya dan seketika itu ayahnya terpelanting ke tembok. Sangwon yang masih berada di luar mendengar suara gaduh itu dari kamar. Ia berusaha mengintip dan masuk ke dalam rumah itu. Ia diserang oleh ayah Myung Jin yang sudah kerasukan hantu anaknya. Sangwon dicekik hingga tak bisa bernafas. Saat setengah sadar Sangwon melihat kilas balik keluarga Myung Jin. Myung Jin yang sedang dikurung dalam lemari oleh ayahnya. Ia tampak sedang mabuk karena terlilit hutang dan berniat akan mengakhiri hidupnya beserta keluarganya. Myung Jin meminta maaf dan tolong kepada ibunya. Si ibu yang nampak sudah tak sanggup bergerak hanya bisa memandangi Myung Jin saat di lemari. Dan asap mengepul di ruang itu mulai gelap. Seketika Sangwon sadar ia ditolong oleh paranormal yang menyusulnya. Ayah Myung Jin yang sudah sadar meminta tolong ke paranormal itu. Belum sempat ditolong badan ayah Myung Jin terseret masuk ke dalam lemari. Sangwon dan paranormal bergegas meninggalkan rumah itu. Hantu Myung Jin sengaja menculik anak-anak yang merasa dirinya tak diperhatikan. Mereka dikumpul di alam bawah sadar oleh Myung Jin untuk temannya. Dan si paranormal pun berkata bahwa anak-anak bukan hanya butuh fasilitas, ia juga butuh perhatian dan kasih sayang yang lebih dari kedua orang tuanya. Kesedihan anak-anak itu yang membuatnya memanggil arwah Myung Jin. Mendengar hal itu Sangwon terdiam dan merasa terpukul.
Akhirnya Sangwon meminta kepada paranormal agar ia bisa masuk ke dunia mereka dan membawa anaknya kembali. 우리 시간 별로 없잖아. 나 들어가게 해줘. Tetapi paranormal menolaknya karena hal itu sangat berbahaya bagi keselamatan Sangwon bisa terjebak dan mati. Sangwon tidak peduli, rasa cinta dan sayang kepada anaknya melebihi nyawanya sendiri dan ia sanggup membayar paranormal berapapun yang diminta. Akhirnya mereka pun mulai melakukan ritual agar Sangwon bisa ke dunia gaib. Sangwon dikurung dalam lemari dan sementara paranormal mulai melakukan ritualnya. Akhirnya Sangwon masuk ke dunia mereka, terdengar suara anak-anak yang sedang bersenda gurau, ia juga diserang hantu ayahnya Myung Jin. Sangwon juga sempat bertemu dan diserang hantu istrinya. Ia marah karena Sangwon tak bisa menjaga Yina, putri mereka. 너 때문에 이나가 이렇게 됐어. 이나가. Saat Sangwon akan ditusuk dengan pisau seketika wajah hantu istrinya berubah menjadi hantu Myung Jin. Sangwon tertolong dari mantra paranormal. Ia berlari hingga akhirnya bertemu dengan sekumpulan anak-anak yang sudah diculik Myung Jin dan mereka semua sudah menjadi hantu. Sangwon diserang. Saat ia menghindar terdengar suara biola dan melihat putrinya dari kejauhan. Sangwon terus berlari menghampiri putri kecilnya dan menggendongnya. Di saat kondisi Sangwon yang sudah melemah, ia teringat pesan mendiang istrinya, agar menjaga Yina sekuat tenaga. 꼭 지켜줘야 해. 알았지? Sangwon tersungkur, di hadapannya berdiri hantu Myung Jin. Ia meminta tolong agar bisa membawa Yina kembali dan ia juga berkata bahwa telah melihat apa yang telah terjadi di keluarga Myung Jin hingga ia mati dalam lemari. Sangwon meminta maaf serta mewakili ayah dari Myung Jin, hal itu adalah kesalahan orang dewasa. Tetapi Myung Jin malah marah sambil berkata bohong. Membuat Sangwon terseret ke belakang dan tergantung oleh cekikan Myung Jin. Yina yang masih tak sadarkan diri disuruh Myung Jin untuk membunuh ayahnya. Sementara itu di ruang paranormal, ia terseret dan setengah badannya telah masuk ke dalam lemari. Paranormal pun sempat melihat ibunya. Dan perkataan sang ibu, semua ada tempatnya, dan akan menemukan di mana Tuhan berada. Sontak badan paranormal pun terdorong keluar dari lemari dan ia melanjutkan ritualnya. Sangwon yang hampir ditikam oleh anaknya sendiri dikejutkan suara wanita yang memanggil hantu Myung Jin. Wajah Myung Jin yang tadinya seram berubah menjadi wajah aslinya. Si ibu Myung Jin meminta maaf karena tidak bisa menjaganya, dan ia pun telah mengajak Myung Jin pergi ke tempat yang tenang di sana. Sayup-sayup terdengar suara paranormal memanggil agar cepat keluar, tak banyak waktu lagi. Sangwon pun berlari sambil menggendong anaknya pergi dari sana, ia menuju cahaya yang terang dari dalam kabut. Hingga akhirnya Sangwon keluar dari dalam lemari bersama putri kecilnya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika berkenan tinggalkan like, komentar dan subscribe. Jangan lupa sarannya. See you next video.